A Haunting in Venice adalah film ketiga dari Kenneth Branagh yang diambil dari alih wahana dari Ratu Pengarang Misteri, Agatha Christie. Sebelumnya sebagai film pembuka, Branagh telah lebih beraksi dalam karya Agatha Christie yang populer, Murder on the Orient Express, 2017, dan kemudian beraksi kembali dalam Death on the Nile, 2022. Sekarang di film ketiga ini, Branagh yang berperan ganda seperti halnya dalam dua film pendahulunya, bertindak sebagai sutradara sekaligus pemeran utamanya kembali mengulangi aksinya sebagai detektif asal Belgia, Hercule Poirot. Aksinya diambil berdasar novel Agatha Christie yang kurang dikenal, dan terbit di tahun 1969, Halloween Party yang menjadi sumber utama ceritanya. Hercule Poirot yang sedang menjalani masa pensiunnya dengan tenang di Venesia, Italia kembali berhadapan dengan kasus misteri yang melibatkan teman lamanya, seorang penulis novel misteri terkenal Ariadne Oliver, yang diperankan Tina Fey. Ariadne mengundang Poirot untuk mengikuti pemanggilan arwah dari putri seorang penyanyi opera terkenal yang tewas bunuh diri. Tapi kemudian pemanggilan arwah tersebut malah berubah menjadi peristiwa pencabutan nyawa dan kembali menuntut aksi deduksi dari Hercule Poirot. A Haunting in Venice memakai latar kota yang ikonik dengan kanal-kanal air dan gondolanya di Italia sana, Venesia, dan berhadapan dengan trauma Perang Dunia Kedua yang baru saja berakhir. Di mana Hercule Poirot tinggal sendirian di rumah besar bergaya Venesia, menarik dari keramaian dunia luar. Hercule menolak menemui siapapun yang hendak bertemu dengannya sampai suatu ketika kenalan lamanya, Ariadne Oliver, datang menemuinya dan memintanya untuk menemaninya ke suatu acara pemanggilan arwah yang melibatkan seorang medium terkenal, Joyce Reynolds, yang diperankan Michelle Yeoh, di suatu palazzo. Ariadne mencoba mengekspos bahwa paranormal tersebut melakukan tindakan penipuan dan meminta Poirot untuk mencari buktinya. Pemanggilan arwah tersebut akan dilakukan di rumah besar Rowena Drake, diperankan Kelly Reilly, yang putrinya, Alicia, diperankan Rowan Robinson, melakukan bunuh diri setahun sebelumnya. Setibanya di rumah itu, Poirot dibombardir dengan segala macam mitos dan rumor tentang rumah tersebut yang dulunya adalah panti asuhan, di mana arwah anak-anak yang banyak mati karena wabah yang pernah melanda daerah itu, banyak melakukan gangguan sehingga akhirnya menyebabkan Putri Rowena akhirnya terdorong untuk nekat terjun dari balkon rumahnya. Poirot yang sangat sinis dan skeptis terhadap hal-hal supernatural kemudian bersikeras menemukan trik yang digunakan Joyce untuk menciptakan keyakinan bahwa dia berkomunikasi dengan orang mati. Tapi setelah penyerang tidak terlihat membunuh salah satu undangan yang datang, hal itu mendorong pensiunan detektif tersebut untuk mengurung tamu yang tersisa dalam palazzo itu untuk menemukan identitas dari si pembunuh, dan jika mungkin mengungkap kebenaran tentang fenomena yang dia saksikan yang mungkin berasal dari hal mistis. Berbeda dari dua film sebelumnya, Murder on the Orient Express 2017 dan Death on the Nile 2022 yang mengambil sudut pandang dari cerita klasik bergaya whodunit khas Agatha Christie. Di dalam A Haunting in Venice, film ini lebih condong lewat elemen supernatural dalam menyampaikan narasinya. Kali ini Branagh melakukan hal berbeda ketika membuat A Haunting in Venice. Ia membuat adaptasi yang cenderung bebas dan hanya meminjam premis novel Halloween Party dengan memindahkan lokasi kejadian dari desa pedalaman yang tenang dan klasik di Inggris, kemudian memindahkannya ke kota yang penuh dengan romantisme dan flamboyan, Venesia. Film yang baru pertama kali diangkat ke layar lebar ini juga mengubah kisah aslinya secara drastis menjadi pembunuhan di ruangan tertutup, dengan banyak sekali perubahan mendasar yang dilakukan penulis naskahnya, Michael Green, yang juga menulis dua remake Agatha Christie sebelumnya. Selain itu juga Branagh juga menambahkan banyak karakter lainnya yang sebelumnya tidak ada dalam novel dan membuat plotnya sendiri. Plotnya selain menarik keluar Hercule Poirot dari masa pensiunnya, kali ini dia mungkin harus memasukkan hantu ke dalam daftar para tersangka.
Film ini bukan hanya untuk menemukan siapa pembunuhnya, akan tetapi juga melihat sisi lain dari kepribadian Poirot yang unik. Hercule Poirot amat membenci segala sesuatu di luar hal-hal rasional, tentunya segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia orang mati. Maka di sini dia tentunya akan lebih merasa tertantang untuk memberikan penjelasan secara logis bahwa orang mati tidak bisa membunuh orang yang masih hidup. Kasus terbarunya ini akan menguji tingkat intelijensianya serta kepercayaan pada dirinya sendiri. Dapatkah ia memecahkan kasus misterius ini? Kenneth Branagh berusaha sekuat tenaga menciptakan nuansa gotik yang sesuai untuk misteri pembunuhan malam itu. Latar belakang kota Venesia yang biasanya ditampilkan megah dan glamour, dalam film ini ditampilkan dengan balutan kesuraman, dengan nuansa keremangan yang memberikan kesan tidak nyaman. Ditambah lagi, saat Poirot mengunci semua orang dalam palazzo milik Rowena yang suram, badai mengamuk di luar, deburan ombak dan angin kencang, malah menambah suasana menjadi penuh kesesakan. Sinematografer Hans Zambarlo-Kost yang telah bekerja sama dengan Branagh di 2 film terdahulunya, dengan apik memunculkan balutan keseraman dengan cahaya lilin dan bayangan yang menyelimuti setiap adegan. Zambarlo-Kost secara inventif melalui pengaturan bidikannya, memakai sudut tinggi dan rendah, yang dibilang cukup ekstrim untuk menonjolkan suasana noir, yang membawa penonton ke dalam dunia Poirot, yang paling meresahkan dirinya dibanding 2 film sebelumnya. Serta untuk memperkuat sensasi menakutkan, yang mengintai dalam bayang-bayang, atau berada di sudut-sudut yang gelap. Hal paling memuaskan tentang A Haunting in Venice adalah caranya yang terus memberikan kejutan di setiap kesempatan. Secara tema, A Haunting in Venice berhasil mengangkat kesedihan, trauma dan kehilangan, yang menentang hal yang paling rasional sekalipun. Dan menunjukkan kepada penonton, kalau hal yang paling menakutkan bukanlah hantu, namun pilihan dari masa lalu kita yang menghantui pikiran kita, jauh lebih menakutkan bila dibandingkan dengan hal apapun.